Kembali lagi di Prime Time News pemirsa, Pak Maruli tadi Pak Saleh sudah mengatakan salah satu alasan mengapa banyak TKA ilegal adalah soal pengawasan yang lemah, kurang jumlahnya. Betulkah begitu Pak? Ya, memang kalau dari sisi jumlah memang kita akui Mak, kurang. Tetapi memang kita kan nggak boleh itu ya, mundur dari hal tersebut. Jadi kita memang melakukan berbagai mekanisme pengawasan. Jumlah yang ada sekarang berapa sih Pak? Sebenarnya saya meralat juga Pak, hampir 2.000, jadi sekitar 1.700-an. Dan sekitar ini tidak betul dong, masa sekitar? Ya. Itu jumlah pegawai negeri Pak, pegawai negeri digaji negara, jadi jumlahnya harus tegas berapa? Kurang gini, 1.700 karena gini, kita sekarang kan pengawasan itu ditingkatkan Mbak. Dari tadinya kan ada di tingkat kabupaten dan kota, sekarang dibuat di provinsi. Jadi memang hanya pengawasan ketenagakerjaan itu ada di tingkat pusat dan provinsi. Nah sekarang ini kami sedang mendata lagi karena itu mereka akan dialihkan tugasnya ke provinsi. Nah ini sedang kita data bersama. Nah memang dalam pengawasan ini ada berbagai cara, baik itu preventif, edukatif maupun juga represif. Lalu memang seperti tadi dikatakan kita juga melakukan periodik berkala. Jadi misalnya kalau imtahnya sudah habis biasanya juga kita kasih tahu ke daerah. Lalu mereka juga akan datang ke perusahaan yang menggunakan untuk melihat apakah memang masih ada atau tidak. Jadi, izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, itu diberikan kepada perusahaan, jadi bukan kepada perorangan. Jadi memang mekanismenya kita ada yang periodik, lalu juga responsif kalau ada orang yang memberitahu kita ada TKA ilegal kita akan langsung gitu ya, langsung otomatis. Lalu juga ada yang sidak-sidak seperti itu. Memang kalau sidak kita tidak akan memberitahu Pak. Jadi secara kemarin ada sebulan terakhir itu ada 3 perusahaan kita sidak, kita menemukan juga memang ada yang TKA yang ilegal. Artinya dia tidak mempunyai IMTA, satu, atau yang kedua dia menyalahgunakan jabatan. Tadi ada jabatan A tetapi dia mempekerjakan di jabatan B. Jadi itu juga termasuk yang kita tindak terkait dengan banyak TKA. upaya sudah dilakukan Pak, tetapi faktanya di lapangan masih ditemukan TKA ilegal. Misalnya saja buru-buru kasar itu masih ada ditemukan di sejumlah daerah. Kalau begitu apa yang salah Pak? Pengawasannya Pak atau gimana? Jadi memang itu termasuk juga yang kita tindak Bu. Jadi kita bersama-sama tadi disebutkan ada tim Pora juga. Ini sama-sama bahkan sampai ke tingkat desa kita bersama-sama. Dan kalau memang kita tidak pernah nih sekali lagi. Jadi Kemenaker tidak pernah memberikan izin untuk tenaga kerja kasar, tidak. Tidak pernah, sama sekali dari dulu-dulu. Jadi hanya profesional, komisaris, direksi, supervisor. Nah kalau itu ada, memang itu namanya penyalahgunaan jabatan atau memang tidak punya IMTA. Nah itu kita langsung tindak, itu tanpa ini. Pertanyaannya Pak Maruli, betul tidak ada yang memang bekerja kasar? Nah temuan kita di Panja itu hasil kunjungan kita ke daerah memang banyak tenaga kerja asing itu yang bekerja di sektor yang katakanlah buruh kasar seperti itu, dan itu kan sebetulnya tidak layak. Dan kalau katakan misalnya gaji mereka lebih murah di sini dibandingkan luar negeri, ternyata tenaga kerja asing ilegal yang kerja di Indonesia ini justru lebih mahal dari tenaga kerja lokal, dari tenaga kerja kita. Dan itu juga temuan kita juga bahwa itu juga adalah fakta. Nah kemudian soal pengawas tadi, Pak Maruli sendiri itu menyebutnya sekitar. Artinya sekitar ini kan terdaftar mestinya. Nah yang laporan terakhir pada kita kan sekitar 1.200 katanya. Saya dapat informasi 1.200. Nah sekarang katakan 1.700. Berapa yang aktif? Berapa yang mau pensiun? Ya kan, kemudian inilah yang saya katakan tadi, memang tim pengawas pemerintah PPNS-nya itu masih berkurang. Belum lagi tadi sebetulnya yang perlu didiskusikan itu adalah soal bebas visa. Kalau misalnya kita berbicara soal bebas visa, menurut saya memang seperti yang disampaikan oleh Presiden juga akan mengevaluasi itu. Dan menurut saya dari 169 negara itu harus dievaluasi yang mana yang tidak efektif dan mana yang efektif. Buktinya kalau katakanlah bebas visa itu bertujuan untuk mengundang wisatawan datang ke Indonesia, ternyata tidak terbukti. Coba ditanya kepada imigrasi. Tahun 2015 berdasarkan data yang ada pada saya, itu jumlah yang masuk ke Indonesia kan 8.526.490. Sementara pada tahun 2016 itu yang masuk 8.278.819. Artinya ada penurunan sekitar 300.000 orang. Oke, coba kita klarifikasi ke imigrasi dulu. Silakan Pak Agung. Ya, memang ada penurunan perubahan metodologi orang datang yang semula menggunakan visa on arrival berbayar sehingga negara mendapatkan pemasukan, kemudian semua beralih pindah ke bebas visa kunjungan. Jumlahnya memang drastis, dari
yang semulanya 0 di tahun yang lalu karena nggak ada, sekarang 5 juta orang menggunakan fasilitas itu. Ya. 5.178 orang. Betul. Artinya memang lebih menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia tidak dengan adanya visa Intinya bebas mereka visa itu? mereka datang karena gratisnya itu. Angka itu meningkat karena gratisnya. Jadi kalau apakah itu ada korelasi dengan tujuan dia datang karena wisata itu lain soal. Tapi intinya faktanya 5 juta orang memang datang untuk Faktanya memanfaatkan. wisatawan kita meningkat sejak aja bebas Oke. visa? Faktanya angka orang yang masuk 2015 sebelum ada BVKS tidak jauh berbeda dengan setelah ada BVKS. Dia tidak berpengaruh untuk menggunakan. Tapi begini, satu lagi Mbak Sylvia yang perlu dicatat. Kalau dia datang pakai bayar, katakanlah visa on arrival, dia bayar 35 US dollar kalau tidak salah. Itu kita bisa mengumpulkan lebih dari 980 miliar. Oke. Penghasilan PNBP namanya untuk yang kita gunakan untuk pembangunan kita. 980 miliar itu bisa membiayai lebih dari 1 kabupaten kota di Indonesia. Oke, tapi saya penasaran ini Pak Agung, apakah memang TKA ilegal itu setelah ditemukan itu memang mereka menggunakan visa, bebas visa itu, menggunakan fasilitas tersebut untuk datang ke Indonesia? Sebagian ada yang menggunakan bebas visa. Sebagian juga ada yang memang IMTA-nya sudah habis, kemudian dia melakukan Baik. pekerjaan. Oke, kita akan sambung Bapak-Bapak selepas azan maghrib berikut ini.